Aduh, seger banget. Vito kenapa nggak sejak dulu sampai kasih tahu ayah ada tempat yang semenyenangkan ini. Ya Allah, sejuk banget, refresh. Apa itu penat-penat di kepala itu langsung hilang. Apalagi ditemani kerupuk. Ingat tempat-tempat seperti ini, ada ladang, ada pohon, ada sungai, itu jadi ingat masa kecil dulu ayah. Tapi ayah dulu tuh orangnya nggak bukan tipe yang anak-anak bandel nakal yang kemana-mana selalu dicariin orang tua. Pulang dikepukin yang apa, enggak. Nggak terlalu berani untuk sampai harus belusukan ke tempat-tempat yang jauh gitu ya. Ada sih tempat favorit ayah dulu namanya Dawuan. Dawuan itu semacam danau buatan yang dipakai untuk berenang ketika masa kecil, dan di situ mainnya tenggelam-tenggelamkan juga gitu. Jadi anak-anak namanya anak-anak ya tidak tahu bahayanya, jadi dijaili, ditarik dari bawah gitu ya. Mereka menyelam terus tarik kaki, ditarik gitu, akhirnya kan tenggelam. Kalau sudah begitu kelakep gitu ya, minum air diketawain malah, nggak sadar bahwa itu berbahaya. Tapi itulah asiknya. Jadi dunia anak kecil itu benar-benar dunia yang dekat dengan hal-hal berbahaya tapi nggak mereka sadari. Iya, itu menyenangkan banget. Tapi masalah kenakalan nggak pernah sih ya, nggak pernah sampai harus marah-marah gitu ya. Sadar banget ketika waktunya pulang ya pulang. Harus dicari, maghrib dicari gitu. Nggak pernah kalau ya. Sampai Le? Pernah dulu. Kayak kemana? Sungai Kali Gitar. Oh iya, Kali Gitar saya pernah ke sana sekali. Dari jam 1 siang itu sampai maghrib, padahal hujan itu. Hujan. Kalau hujan kan air itu besar ya, mengalirnya. Jadi anak-anak kan sukanya itu kayak di bawah arus itu kan kayak kembali lagi ke atas, di bawah arus kembali lagi ke atas itu. Jadi dihanyut-hanyutkan gitu ya badannya. Kan tapi kan dulu nggak ada batunya, masih tanah. Sekarang kan masih banyak batunya sekarang. Itu kan bisa diambil, dipinggirin agar airnya bisa mengalir lancar. Cuman sebatas itu kenakalan sampean? Nggak pernah, kayak Nggak pernah ya? Selalu keluar. Ya sama kayak anak manis dah. Tapi yang di sebelah kanan saya ini nggak tahu. Udah biar cerita sendiri. Udah cerita dewe Le. Apa dia tahu aja? Iya, kenakalanmu tuh macam apa saja gitu loh yang Nakal semua. Aduh, kenakalan yang fatal gitu ya. Contohnya Kalau berenang kayak tadi gitu, kan lebih parah saya. gimana? Kali itu benar-benar kali kan. Kalau di sini sungai ya. Ya. Sungainya lebar gitu. Emang dalam gitu, apalagi kalau banjir gitu. Berapa meter ya? Kayak dalam lah gitu, orang mah pasti kelelap. Kalau kelelap itu udah pasti meninggal dah. Gitu. Pada lompat di situ, jadi harusnya mah kencang. Ada temen gitu yang gara-gara temennya pada lompat semua kan ngikut, jadi ya lompat nggak tahu itu dalam. Sangkainya kan orang pada bisa berenang, kan seleher sangkainya ya. Diikut lompat, kelelap. Kelelap, tapi yang anak dikasih apa? Bantuan. Ban gitu Ya. dikasih ban, udah tahu dia nggak bisa berenang gitu ya, sengaja sama anak ditarik bannya, dilempar lagi ke sana, kelelap, diketawain. Malu diketawain ya. Ya itulah. Kembali lagi anak kecil. Kalau itu emang bahaya, itu di situ juga banyak yang nontonin gitu. Kan soalnya dekat yang namanya Jakarta gitu, rumah padat gitu kan, kelihatan kali sama rumah banyak. Itu temennya tolongin gitu, kelelap beneran. Sampai udah naik anak-anak pada naik semua tuh, diomelin sama mama sih tuh, bapak tuh temennya kelelap beneran juga malah bakal mainan tuh kalau hanyut aja. Nah tetep aja anak ketawa-tawa gitu, balik lagi kayak tadi gitu, lompat lagi ke naru, gitu. Jadi Lihatin sebentar Le, merah apa enggak? Nanti lupa nggak saya pencet. Biasaan jelek saya. Udah habis cerita baru sadar nih, merah ya. Di tengahnya ada menit berjalan, ada waktu berjalan, tengah bawah. Ya wes, itu lagi.
Terus juga pas itu lagi kan ada kalau itu gorong-gorong, kalau sini namanya apa gorong-gorong? Selokan. Oh, kalau ini mas Solokan, kalau itu bukan. Jadi ini kan kalau ini gede. Ya. Dan di situ ada perbatasan kampung sebelah. Perbatasan itu jalan tol. Jadinya gorong-gorong itu gua gitu deh, apa namanya? Terowongan Ya, gitu. terowongan. Nah, terowongan ini kan kelelap pas kalau banjir. Otomatis kalau air situ dia nyedot dong ke bawah. Jadi teman anak kan yang pakai ban itu nggak usah berenang. Ikan di air. Enggak, gitu. Lele. Lanjut. Nah, terus ada orangnya gendut gitu. Duduk di ban kan nggak bisa keluar. Zaman anak, duduk sini anak. Katanya mau dikerjain. Udah naik, ikut arus. Coba kita sampai gorong-gorong sana ya, anak. Ayo, gorong-gorong. Udah pesanin mana sampai gorong-gorong sana ntar sedot gitu. Soalnya sedot kan takutnya mampet di dalam. Iya. Terhenti di dalam. Di dalam udah. Nggak bisa keluar. Mau dicari. Jadi kayak gini nih jalan tol. Ini kan gorong-gorong sini tadi terusan ke sono. Kan jalan tol gede. Panjang ininya gorong-gorongnya. Takutnya Nyangkut di dalam di sebelah mana kan nggak tahu. Dan pasti sudah mati ya. Karena Nah, air terus terus ya. kan jadi letter L gitu. Saya dari sana gitu ya. Ini kan gorong-gorong, ntar anak-anak berdiri di sini. Sini air udah muter. Tadi nyedot gitu. Kemana anak malah didorong ke sana. Kalau udah bahaya gitu, sampai nangis ya. Kamu untungnya Tentunya nggak sampai tersangkut di dalam ya. Itu orangnya sampai muter begitu untuk mau sedot. Tapi apa dia nempel di ban kali ya? Jadinya kan Iya. bannya orang. Jadi bannya udah muter gitu. Masih terselamatkan karena ban itu kan otomatis. Ya. Terus dia udah ke pinggiran, aman-aman dorong lagi. Sampai yang bener-bener nangis, gua mati gimana lu mati. Dorong lagi. Sampai yang itu sih yang narik Anto pakai kayu. Udah pasien nangis Anto pakai kayu. Jadi kayu kasih ke tangannya gitu. Iya. Padahal kalau dipikirin lagi tuh bahaya banget itu. Banget. Pembulian di mana-mana terjadi. Kurang ajar banget ya. Dan mereka menikmati itu. Tapi di situ nggak kapok, balik lagi. Anak itu juga Tapi dia nggak mau lagi situ, maunya ngikut Ya. anak-anak itu, megang ban doang itu. ya tetap trauma kan akhirnya karena dia merasa itu sangat berbahaya buat dia. Sedangkan teman-teman menikmati penderitaan dia. Mungkin teman saya masih ada di videoin gitu. Sama teman saya satu lagi sih udah almarhum orangnya. Berenang jadi abang adek gitu. Abangnya nggak bisa berenang, adiknya bisa, adiknya udah almarhum. Berenang. Jadi abang sama adek, abangnya takut. Gara-gara adiknya gitu, wah gitu. Jadi bilang jangan dalam gitu. Tetapnya lompat. Kelelep, diketawain malah sama adeknya. Terus dikeplak sama abang. Udah tau dalam masih ada. Kalau gue mau ikut-ikutan ada gitu, lu udah bilang ini. Masa kecil ya. Kalau diingat sekarang mah, kalau ngeliat anak kecil di situ juga kayaknya saya ngomelin gitu, jangan dalam padahal mah dulu saya kayak begitu. Iya. Masa kecil masa-masa ini nggak bisa terulang pada masa sekarang. Kalaupun kita berada di tempat yang sama paling cuma mengenang gitu ya sampai ketawa-ketawa dulu kayak apa sih saya nakalnya sampai harus mencelakakan teman dan nggak tahu loh itu berbahaya. Ya udah. Kalau main bola kan pulang lewat situ. Main bola gitu iseng. Bisik-bisik jorokin. Dijorokin tuh kan. Bola emang keras ya. Enggak, pulang main Oh, bola. pulangnya. Gitu. Main bola. Kan lewat kali yang itu tadi kan udah Iya, nggak iya. banjir gitu. Jadi berkata kayak sungai ini dah surut. Jadi tetap aja kecebur ya gitu. Ya. Kecebur, dah. Nangis. Enggak, cuman ngoceh-ngoceh bercandanya kelewatan amannya cuma diketawain. Itu di jalan aja kayak begitu di lapangan apalagi hancur-hancuran ya main bola ya. Main bola aja kalau hujan ngeledek sama geledek gitu ngeledek petir ya. Dipanggil malahan. Ya. Ntar giliran kan demen gitu kalau hujan di sana malah demen anak-anak pada banyak main bola. Jadi kalau orang kan pada takut ya sama petir. Di sana enggak, pada demen hujan. Petir biasa mah enggak kenapa. Oh, petir enggak gitu. Soalnya duar gitu baru pada minggir. Habis Main itu lagi, main naik lagi. Iya. Kawan dasar. Aduh. Itu apa sih sebenarnya nggak di apa ya? Nggak pernah dilakukan dulu terus kemudian ketika dewasa seperti ini sampai menyesal kenapa ya dulu aku nggak sempat menikmati. Itu apa kira-kira ada?
Ketika masa kecil itu kepingin tapi nggak mungkin. Pas sudah gede seperti ini baru sadar, oh iya itu sesuatu yang indah. Coba dulu saya sempat menikmati. Main layangan itu ya. Dan layangan. Soalnya nggak bisa main. Dulu kan kalau nggak bisa nerbangin layangan itu kayak diejek sama temen itu. Kayak lu masa nerbangin layangan aja nggak bisa Nggak gitu. bisa nerbangin layangan gitu ya. Jadi kan saya ya pulang itu kayak merasa merasa terhina, harga diriku terluka, harga diriku meronta. terus kan kayak trauma, kayak cuma lihat, nggak bisa main tapi cuma lihat dan cuma lihat orang layangan. Kan layangan itu kayak pertama itu apa yang dinikmati dari layangan sih? Cuma nunggu aja. Ternyata kalau sudah main kan ya enak ya, apalagi layangan sendiri, kayak sudah terbang ke atas itu kayak layangan saya sudah atas nggak turun-turun itu. Ya itu ya kalau sekarang kan main layangan kayak males sih, sudah kalah sama HP. Walaupun harga dirimu meronta gitu, sampai nggak berusaha untuk minta ke ibu, bu belikan layangan gitu enggak ya? Sudah nggak. Ya udah dilupakan Saya gitu sudah nggak aja. bisa layangan juga kayak Ya kan udah. belum pernah mencoba, Iya. barangkali tergerak gitu ya untuk dendam balas dendam. Sampai dulu tuh kayak ada kabel itu benangnya dilempar ke situ buat layangannya naik gitu ya, buat bantu layangan naik. Oh. Kan gitu nggak bisa. Layangan dulu kan layangan harganya 5.000 banyak. Ya. 5.000 tuh uang sekolah itu nggak jajan sekolah buat beli layangan itu ya, akhirnya nangsang akhirnya nggak bisa kan, ya udah cuma lihat aja. Tapi masih sampai sekarang hobi sih lihat layangan kalau ada orang. Tapi nggak ya, pernah nggak pernah ingin main gitu ya, senang Tapi, aja. ya kalau sekarang masih ada orang yang nerbangin apalagi besar tuh hobi ya mas, nungguin itu kayak suka aja loh ini. Kalau sampean apa sih permainan pada masa kecil yang disesali gitu ya? Kenapa sih saya sampai melakukan itu pada saat itu, dan ketika udah dewasa begini nyesel banget. Coba dulu kejadian sampai hal-hal berbahaya itu menimpa sampean atau orang lain itu gimana? Adakah? Untuk orang lain sih nggak ada, cuman masih nimpa gitu bikin rugi gitu. Ya main layangan juga. Ya itu yang saya bilang apa, ngejar layangan tuh, genteng-genteng orang lagi gentengnya jebol. Tapi orang itu nggak tahu gentengnya jebol karena saya keburu naik. Dan sampean juga gak bertanggung jawab. Jadinya biar nggak disalahin. Kabur. Iya. Mumpung orang yang belum tahu, kabur aja dulu. Cuman nggak sampai ditelusuri siapa yang berbuat itu gitu ya. Enggak. Makanya Selamat sampean. Ya. Yang membahayakan diri sendiri gitu apa? ya ketika itu ngejar layangan, tadinya sih nggak mau ngejar layangan gitu, saya lagi main gitu, layangan putus gitu. Saya kejar sendiri. Nah terus turunnya itu di rumah kosong. Saya cari, udah kehilangan jejak, udah mau pasrah, ada pulang dah, tapi capek gitu ngejar jauh. Saya udah mau balik, saya udah celingak nggak ada, nggak kelihatan. Nah di situ kelihatan benangnya doang kelihatan. Ih masih ada benangnya nih, saya ikutin, saya akalin gitu pakai kayu, nggak kena. Saya cari lagi kayu yang lebih panjang gitu, jalan-jalan ngatin benangnya terus kemana nih, sembari nyari kayu. Udah mentok gitu, wah nih benangnya di sini nih yang dekat gitu. Saya nyari kayu ke bawah, di bawahnya ada sumur. Untung selangkah lagi, Wow. nggak nyampe selangkah. Wow. 1 kali tapak sendal lagi, nyemplung ke dalam sumur. Nyadar ya, masih diselamatkan oleh Tuhan sampai 2 coba. kali deh. Iya. Dari sepeda tadi sama di sumur itu. Oh iya, yang itu yang ketabrak itu. Iya. Kalau di sumur itu tadi misalkan saya masih belum kebantu malah, wah nyari kayu dulu kan udah ngeliat benang nih, kan saya jalan mati benang terus sama di pikiran kan nyari kayu. Pas saya bikin nyari kayu ngeliat ke bawah, udah Sumur tidak ada ininya, tidak ada Nggak ada. dindingnya. Wah itu berbahaya banget ya. ada dindingnya tapi udah Kecil, udah keropos. Enggak, udah sejajar sama tanah bawah. Aha. Nah ya, Pas bulat. dinding yang di atasnya ini nggak ada.
Jadi tinggal ini aja. Ya rata dengan tanah ya sama aja. Rata dengan tanah terus dianya udah kena alang-alang. Ya tertutup alang-alang itu lebih berbahaya karena kita nggak tahu ya. Iya. Benar itu langsung pas di situ udah yang namanya yang tadi ngeliat pengen banget dapat layangan itu Begitu tengok tengok, panik langsung. aduh mundur dah. Bye-bye layangan. Langsung panik itu saya mikirnya tuh kalau saya nyebur terus otomatis mati gitu. Udah nggak ada Nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang nolongin jelas. Kecuali ke berdua gitu kayak berdua gini kan. Ya. Kan gimana sering sih kalau misalkan tempat itu bagi saya bahaya gitu. Temen saya suruh tunggu sini aja saya yang gitu. Tapi walaupun ada 2 orang terus mau ngapain nolongin Kalau pakai misalkan apa? enggak, misalkan kalau saya kan udah ternyata nyebur gitu, Ya. ya nggak ada umur deh mati gitu, Ya. kan masih bisa tadi nyebur ke situ Ya tuh. masih Nah, ngasih tahu doang kan, nggak bukan apa-apa. nolongin. Kita biarin penting ketemu jasadnya gitu. nggak penasaran kan ya Heeh. Kalau gini, arwahnya nggak kalaupun kalaupun sempat pulang dia udah keburu mati duluan gitu loh. Ya enggak maksudnya biarin Iya, paham. biarin orang rumah kayaknya nggak tetap- nyari-nyari gitu. Tetap ketahuan di mana Ketahuan gitu. jasadnya. Padahal ya itu tadi nama juga anak kecil sumurnya dalam ya, cuman mau ngapain gitu. Itu yang langsung trauma tuh. Udah dekat banyak sekali ya kenakalan-kenakalan sampean yang sebenarnya dekat sekali dengan nyawa gitu ya. Naik-naik pohon gitu. Iya naik Biasanya pohon. anak nakal kan Iya. suka banget naik pohon. Apa ya, nyalinya gede banget itu loh untuk naik-naik ke tempat-tempat yang Itu tinggi. yang ada lagi rumah kosong. Hmm. Jadi itu sama anak-anak sering jadinya udah tahu sih udah ada pintunya gitu. Boleh gitu sama orang situ nomor rumah kosong sih cuma dibilangin jangan serem gitu. Namanya anak-anak nggak ada seremnya gitu kan. Kan emang udah siap aja masuk gitu, Bu. Anak-anak nggak mau lewat pintu situ, maunya lewat genteng, lewat pintu belakang baru masuk. Jadi anak lewat genteng. Nah terus pohonnya itu dibuat main sama anak kayak gelayutan, Iya, kayak iya. gelayutan gitu, lompat ke gentengnya. Wow. Gentengnya itu genteng bukan asbes genteng jadi kuat kan ya. Iya. Lompat masih kecil kita nggak bakal jebol kan. Nah gelayutan ada yang lebih gede dari saya gitu badannya. Gelayutan pohonnya patah, patah, tangannya patah dari bawah. Tapi nggak nangis nggak apa. Bahunya Ini patah. patah iya. Aduh sakit banget gue pulang dulu ya. Apa dilihat pulangnya bengkok. Pulang dia. Udah muter. Itu yang paling parah itu. Jaka. Iya. Karena nakal umumnya tahan sakit umumnya ya. Iya, benar itu. Umumnya tahan sakit, saking mungkin nyalinya gede, jadi dia tuh bisa nahan gitu seandainya ada apapun yang dia rasakan. Itu cerita-cerita yang keren, saya nggak punya. Ya itu tadi. Ada plus minusnya sih ya, ada plus minusnya menjadi anak nakal apa anak baik-baik gitu ya. Anak baik-baik memang banyak plusnya, artinya apa? Kita tidak dekat dengan bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita, sekitar tempat kita bermain. Tapi kan kita nggak mengalami bagaimana kita mencoba berani, misalkan naik pohon, bagaimana kita berani masuk ke yang tempat-tempat yang gelap gitu ya. Jadi itu sebenarnya kan ya menempa menguji nyali, menguji keberanian, dan ketika itu terbiasa dilakukan sejak kecil kan ketika dewasa anak itu menjadi pemberani juga. Itu plusnya seperti itu, tapi minusnya yaitu bikin keder orang tua terus karena dekat dengan nyawa berbahaya, bikin marah, bikin takut, bikin cemas dan seterusnya. Kalau yang benar-benar bikin kaget banget tuh kayak kejutan gitu, saya yang ketabrak gitu itu. Ya. Saya beli mau ke pasar gitu, tapi kan mau beli burung yang kecil tuh, burung emprit ya. Emang dari rumah kan banyak kendaraan gitu, kayak sepeda motor gitu kan. Saya mau izin ke sana sama orang tua nggak mungkin, pasti kan nggak dilarang gitu. Saya kan orangnya nggak mau ngomong gitu. Saya jalan sendiri ke pasar. Nah di pasar itu kan 2 arah, arah motor berlawanan gitu kan. Saya ingat cuman kalau mau nyebrang itu ngeliatnya ke kiri. Ya. Cuman Jalur kiri. Iya namanya Di masih Indonesia kecil kan jalur gitu, kiri. ya. Oke. Saya ngeliat ke kiri, wah kosong nggak ada. Saya lari masih kecil tuh. Dari arah kanan motor, ada motor yang kencang, tabrak, mental. seret Dari saya mental, motor masih kencang, Iya. mental. Nah saya geletak,
ban motornya ini di perut saya jalan gitu. Perutmu tergilas ban. Jadinya dia kayak kaget gitu. Jadinya ini saya nyebrang, saya ngeliat ke kiri. Tabrak kling. Jatuh begini jatuh. Ya. Yang motor masih jalan kencang. Set. Masih ketabrak. Nabrak Bawah. sambil digiles sambil diseret ke depan, sambil didorong ke depan. Terus yang itu udah ngerem depan gitu kan, jadi gitu. Ya. Terus pada Mental posisi orangnya. itu sampean masih sadar atau sudah Wah, udah nggak sadar. Itu juga Pandang kabur. masih umur berapa masih 7 tahun 8 tahun masih kecil, Nggak masih sadar. kecil belum sekolah. Terus Belum sekolah tahunya sampean bangun-bangun apakah sudah ada di rumah sakit? belum. Tadi kan saya namanya panik gitu, maksudnya biarin kalau saya tuh nggak mau orang tahu, maksudnya itu kayak orang rumah gitu saya kenapa-napa, saya kayak bilang buru-buru bangun gitu, tapi melek doang gitu, melek udah banyak orang, tiba-tiba saya dinaikin ke orang itu, orang-orang banyak itu dibawa ke rumah, itu juga rame kali yang nganterin itu ke rumah, anjing ke rumah, bu ini anaknya bu tabrak di situ, langsung tuh rumah panik gini-gini, udah di rumah aja tuh saya nggak inget pokoknya, cuma diem doang ingetnya tuh. Tahu rumah sampean dari mana mereka? Kenal. Banyak yang kenal, Oh, iya, kan kenal. yang saya bilang tuh rame langsung orang, rame orang, ini anak siapa, oh ini anak ini nih, dibawa ke rumah tuh rame tuh berapa motor, nah yang nabrak itu mukanya juga hancur, darah-darah, Iya. dibawa ke rumah sakit, saya juga udah diem aja, udah lemas gitu, dirawat Berapa hari? kurang tahu ke harinya. Lama yang jelas ya. Sempat ini apa tuh benturan kepala jelas enggak ya? Mestinya kan Tunggu. namanya ditabrak truk itu kan Iya, kebanting makanya. toh. Itu alhamdulillah nggak ada yang Ya, lagi-lagi itu tersaring lagi ya. Tersaring lagi. Dari beberapa peristiwa masih aja diselamatkan oleh Tuhan. kasarnya aja memang nggak masuk akal sih itu. Kalau berarti masih kecil kan tulang apa-apa gitu masih empuk semua ya. Itu yang ketabrak itu apa cuman ya kalau dirasain di sini doang nih. Ya. Sekarang Iya masih ada. Oh. Cuman kalau kita Nyeri? enggak rada gitu dikit. ada bergeser berarti tulang ininya patah mungkin ya. Nah, kurang Sempat patah ya saat itu. Masa dokternya nggak ngasih tahu apa sih yang terjadi? enggak sih cuman kayak gimana sih kayak apa ya? Sesek gitu ya. Enggak Enggak. perubahan tulang kan gini berada. Iya. Nggak usah. Bergeser Nah, dikit. gini. Oh, iya. Kayak rada kempes. Maksudnya tadi kayak Jadi sebelah bebekas kiri dan gitu. kanan beda itu. Beda kan aturan kan sama gitu ya tulang rusuk tuh. Ini beda rada kayak nyeplak ban gitu kan di sini. Ya. Oh, ya sudahlah. Yang penting itu sudah berlalu. Di Ya, situ kok emang gimana ya gitu. nggak apa-apa. Ya banggalah jadi anak nakal ketika sudah dewasa seperti ini ya. Ya. Kalau kata saya sih iya benar tadi kayak kalau Anto kan ya apa aja udah dicobain gitu jadinya udah males jadi gitu. Iya. Udah tahu gitu. Iya. Nah itulah positifnya itu ya pada akhirnya ketika sadar bahwa apa sih hal semacam itu juga nggak ada untungnya, nyusahin banyak orang, mencelakakan diri sendiri, sudahlah. Tapi itu tadi menarik karena sampean pernah mengalami banyak hal ya. Kalau ditanya ingin merasakan, enggak sih, enggak sih. Cuman dengar cerita-cerita semacam ini jadi apa ya? Jadi tahu bahwa Ini sepeda pancal juga. masing-masing punya cerita. Ini sepeda pancal saya tuh. Jangan, kenapa? Ditabrak motor, sepedanya sampai hancur. Orang nggak kenapa-napa. Sepedanya hancur, sepedamu, sepeda pancalmu hancur, sampai nggak kenapa-napa. Sakti berarti ya. Jangan-jangan sampai punya kesaktian yang disembunyikan. Coba, Sering. coba saya pukul pakai ini. Ketak pakai ini bagaimana? Ya. Saya ditanyain tuh sepedanya jadinya saya buru-buru biarin orang rumah, pokoknya saya nggak mau tahu biarin orang gimana caranya orang rumah jangan sampai tahu gitu. Tapi kan ada barang yang Ada rusak. bukti. Jadinya ini tadi sepeda dipakai siapa nggak tahu ada. Bohong lagi. Ya tau ngomong. Nakal penuh kebohongan. Itu identik ya deh ya. Karena nakal itu identik dengan kebohongan. Itu jelas sih. Jangan dipungkiri. Tapi itu latihan jujur sebenarnya. Latihan itu jujur di kemudian hari sadar bahwa itu kebohongan nggak boleh dilakukan. Bannya sampai
Gimana ya? Masa sampai akhirnya itu nanti tetap nggak ketahuan siapa yang berbuat ini? Ujung-ujung nggak ketahuan. Terus? Ngaku. Kalau saya sih lama-lama ngaku sih gitu. Reaksi orang tua? Yang penting sayanya nggak kenapa-napa gitu. Kalau pada saat itu mungkin beda ya reaksinya. Ya paling kayak misalkan mau main sepeda lagi, misalnya di sepeda udah dibenerin, jangan ntar mau kemana gitu. Rusak kan. lagi. Iya sih. Menarik cerita-cerita masa kecil. Ya, ini lah gunanya kita berkumpul cakongan gini kan. Bisa sharing apapun lah ya. Bukan sesuatu yang berat karena saya juga nggak ngerti apa sih hal-hal berat yang bisa kita obrolkan di cakongan. Ya hal ringan saja lah. Tapi ketika itu diperdengarkan dan kita tidak pernah mengalami, tetap aja itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Buat saya terutama, betapa gilanya seorang Anto ini manjat-manjat sampai di bawah ada sumur nggak tahu. Ya manjat ke genteng orang buat lompat-lompatan gitu. Aduh, luar biasa. Itu apalagi yang pernah bikin orang tua marah-marah sampai nangis apa gitu nggak pernah? Nggak pernah. Ya anak manis juga. Kalau saya itu lagi ada sampai nangis. Dan burung dara. Yang burung dara. Oh, yang adu. Bukan adu, apa itu namanya? Ya kayak cari jodoh itu. Yang ya dipegangin dari sini terus di sana jodohnya gitu ya. Yang betinanya di sana gitu. Iya, nangisnya kenapa orang main gitu aja? Karena kan beli hilang. Karena kan saya juga orangnya gimana ya? Kalau belum sampai jauh gitu, saya lepas terus sampai jauh, hilang terus. Oh, jadi pingin nguji sampai sebatas mana sih bisa jauh, apa ya, bisa mencapai titik terjauh yang bisa ditangkap oleh sinyalnya, ditangkap oleh burung ini gitu ya. Sinyal. Dan terus beli lagi, tapi beli juga saya kan orangnya biar yang kayak tadi gitu, nggak biar orang rumah jangan sampai tahu dari mana gitu dia. Jadi sih emang dari orang tua gitu, maksudnya saya kumpulin, ntar saya beli lagi. Maksudnya ya Allah, beli burung lu nggak kapok-kapok, udah hilang lu. Atau cuma ntar tiba-tiba kabur main sama anak main burung, cari hilang, tiba-tiba beli lagi. Itu pernah penang itu nggak kapok-kapok. Mahal ya di Jakarta ya saat itu burung dara itu. Pas itu masih tuan tuh main SMP itu udah harga 100 120. 100.000 sepasang atau sepasang? Terus hilang dua-duanya setiap kali hilang satu. Lakinya doang. Gini. Oh, yang di sana dipegang ya. Iya. Terus yang ini dilepasin, yang dilepasin ini yang hilang. Artinya nggak setia sama pasangannya ini, kabur dah. Bukan cari jodoh yang lain. Pasangannya orangnya terlalu keras. Maksudnya gimana? Ya udah. Sinyalnya kan udah hilang. pulang, udah pulang Kontaknya dilepas hilang. lagi lebih jauh. Udah pulang lepas lagi lebih jauh. Kan orang yang keras berarti bukan dia. Iya sih. Jadi kehilangan sinyal itu tadi ya. Bodo amat burungnya gitu. Sinyal yang dipancarkan oleh si betina itu akhirnya nggak tertangkap karena terlalu jauh. Iya. Menarik. Ya wes. Bandel semua. Kebayaannya apa ya? Makanya kerupuk. Ya kebayaannya paling cuman ini tolongin ini angkat, bantuin ini dong. Ya, itu bantuin. Kalau pekerjaan di rumah beres ya sampean dengan orang tua ya. Biasanya anak nakal itu cenderung suka berkelit ketika ada kerjaan di rumah disuruh ini tuh. Ya sih kabur gitu. Kalau saya sih Gitu enggak, ya? kalau memang ada pas lagi disuruh ya jalan gitu. Tapi kalau nggak ada, jadinya emang belum ngepas gitu, maksudnya keburu saya nggak ada. Nah itu baru kerjaan yang aturan saya, yang disuruh saya udah nggak ada. Jadinya adik saya, pak kakak saya gitu yang disuruh. Paham. Kalau kata saya lagi pas ada di rumah, ini antar sini, saya antar. Jadi biar Berangkat. selesai dulu gitu. Tapi ketika nggak ada ya udah berangkat. Begitu ada kerjaan ya adik aja yang di rumah itu. Karena emang saya nggak pernah ada di rumah terus. Artinya nggak pernah menolak ketika ada pekerjaan saat Anto di rumah gitu ya. Bagus lah. Bagus. Artinya Nolak sih pernah, tapi yang entaran gitu. Kayak misalkan suruh- menunda tapi dilaksanakan nggak pada akhirnya. Iya. Tetap dilaksanakan ya. Tetap Bantu, tapi meskipun nanti Iya, maksudnya meskipun ditunda tapi tetap Ya. dilaksanakan. Ya, keren guys. Selamat pernah menjadi anak nakal. Selamat sampean pernah jadi anak manis. Saya nggak tahu selamat apa. normal aja ya. Nggak nakal ya kak, nggak terlalu di rumah gitu. Saya nggak menyelamati diri saya sendiri karena Kalau saya mah nakal banget udah. Ini kalau berkata ada orang Jakarta yang nonton. ya
nakal masih banyak, paling misalnya ada yang komen, oh, nakal masih banyak dia nih. Berarti yang saya ceritakan hari ini baru sebagian kecil aja. Berikutnya, episode berikutnya